Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai audit manajemen perusahaan manufaktur. Kami terdiri dari 6 kelompok. Yang pertama Ibnu Athaillah, Nurul Fadilah, Novia Kartika Sari, M. Gilang Rahmadan, Sinta Faridatul, dan yang terakhir Nur Istiqomah. Audit manajemen fungsi manufaktur. Peranan fungsi manufacturing dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan kegunaan dari masukan yang berupa tenaga dan keterampilan, bahan dan peralatan, dana, serta informasi menjadi barang atau jasa yang siap dipasarkan oleh perusahaan tersebut kepada konsumen atau pemakainya. Lingkungan kegiatan audit manufacturing. Lingkungan audit manufacturing mencakup 3 sisi yang digambarkan berbentuk kubus. Pada sisi pertama, cakupan audit manufacturing tersebut adalah sistem transformasi dari fungsi manufacturing. Lingkup kegiatan audit manufacturing mencakup 3 sisi. Sisi yang pertama adalah sistem transformasi yang meliputi masukan berupa 1. Tenaga dan keahlian, 2. Bahan dan peralatan, 3. Dana serta informasi. Sisi kedua adalah fungsi manajemen, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengendalian. Sisi ketiga adalah standar kriteria yang digunakan, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengendalian. Langkah-langkah audit manufacturing. Merumuskan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya audit manufacturing. Menentukan ruang lingkup audit yang akan dijalankan. Melakukan audit pendahuluan untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat umum tentang objek audit. Menyusun program dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. Melaksanakan audit yang telah ditetapkan sesuai dengan program dan prosedur audit yang mencakup pengumpulan dan pemeriksaan data serta mengadakan wawancara. Mengolah dan menganalisis hasil temuan. Membuat laporan ikhtisar, temuan yang penting dan saran perbaikan. Ruang lingkup audit produksi. 1. Perencanaan produksi atau production planning yang meliputi jadwal produksi induk atau master production schedule atau MPS. A. Bagaimana menerjemahkan ramalan penjualan atau sales forecast dan jadwal produksi atau production schedule sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. B. Jadwal produksi optimal yang minimalkan biaya persediaan dan biaya setup produksi. C. Tingkat persediaan yang optimal. Ruang lingkup audit produksi. Yang pertama, penilaian atas ideal capacity. Indikatornya loading, rencana produksi bulan yang bersangkutan dibagi kapasitas produksi aktual atau normal dikali 100%. Dengan memperhatikan feasibility study dan rencana jangka panjang, maka dapat dilakukan penilaian atas persen ideal capacity yang terjadi. Yang kedua, achievement rate. Indikatornya AR sama dengan keluaran aktual yang dicapai per bulan dibagi dengan rencana produksi yang dibuat sebelum bulan itu dikali 100%. Bagaimana tindakan manajemen dalam melakukan pengendalian dan penyesuaian terhadap divisi antara rencana produksi
dengan aktual yang dapat dicapai. Faktor eksternal atau internal apa yang menyebabkan tidak tercapainya rencana produksi dan bagaimana manajemen dapat mengendalikan faktor-faktor itu. Ruang lingkup audit produksi. Inventory level, indikatornya IL sama dengan unit stok pada akhir bulan dibagi dengan produksi bulanan. Bagaimana kebijakan manajemen dalam menentukan tingkat persediaan sehubungan dengan metode pengendalian persediaan yang harus mempertimbangkan faktor-faktor 1. Lead time 2. Inventory carrying cost 3. Ordering cost 4. Risiko kekurangan persediaan dan yang terakhir adalah safety stock. Ruang lingkup audit produksi. Perencanaan line balancing atau keseimbangan lintas produksi. Adakah indikasi terjadinya bottleneck dalam lini produksi? Dan kedua, bagaimana keseimbangan loading operator dan mesin dalam lini produksi? 2. Tingkat utilitas mesin dan tenaga kerja, indikatornya ada TU sama dengan man dibagi dengan man dikali 100%. Kemudian follow up anggaran produktivitas dengan aktual biaya produksi. Yang ketiga, misproduksi. Ruang lingkup audit produksi. Quality control. Quality control terdiri dari yang pertama, tingkat kualitas produksi per periode. Yang kedua, sampling plan. Yang ketiga, penerapan total quality management. Yang keempat, peta kontrol. Yang kelima, standar, spesifikasi atau kualitas produk. Produktivitas dan efisiensi. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, efisiensi dan produktivitas bahan. Metode dan standar kerja. Metode dan standar tenaga kerja meliputi yang pertama, waktu baku, sistem kerja, operating procedure. Maintenance meliputi yang pertama, maintenance, yang kedua, preventive maintenance, yang ketiga, pedoman maintenance. Ruang lingkup audit produksi. Yang keenam ada organisasi manajemen produksi. Yang pertama, tujuan atau sasaran departemen produksi. Yang kedua, penilaian struktur organisasi. Yang ketiga, tingkat absensi pegawai. Yang keempat, turnover pegawai. Yang kelima, plan layout. Yang keenam, ada value analysis sama value engineering. Ruang lingkup audit produksi. Yang ketujuh, data pokok. Menurut B.H. Waley dalam bukunya Production Management Handbook tahun 1980, memberikan data pokok untuk audit manufacturing sebagai berikut. A. Proses produksi. B. Kendala kebijakan policy concentrate. C. Persaingan competition. D. Pabrik dan mesin. E. Hubungan industrial. F. Informasi operasi. G. Organisasi. H. Penggunaan sumber daya dan produksi. I. Informasi biaya. J. Produktivitas. K. Jam kerja. L. Sistem produksi. M. Tata ruang dan pabrik. Ruang lingkup audit produksi. Yang keenam, ada data lain. Data lain dalam audit manufacturing meliputi yang pertama, keterkaitan dengan lingkungan, seperti teknologi dan gambaran teknologi atau teknik yang digunakan dalam perusahaan. Yang kedua, perubahan budaya, seperti perputaran pekerjaan. Yang kedua adalah kemangkiran. Yang ketiga, pemerintah dan serikat pekerja, bagaimana perusahaan menyerap perundang-undangan
pemerintah tentang perlindungan pekerjaan, kelebihan tenaga kerja, kesehatan, dan keamanan. Ruang lingkup audit produksi. Yang keempat, ada pertimbangan ekonomis. Kecenderungan ekonomis apa saja yang harus dipertimbangkan dalam 2-3 tahun yang akan datang, seperti inflasi, tingkat upah, perubahan dalam produk nasional bruto. Yang kelima, perusahaan dan dunia luar. Rasio pokok berikut harus ditentukan untuk semua pesaing nasional dan internasional dan dibandingkan dengan rasio perusahaan sendiri, misalnya laba operasi, hasil penjualan, harga pokok penjualan, dan nilai tambah. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada yang ditanyakan, silakan di-chat di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.